Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, mendapatkan manfaat atau fadilah dari puasa yang kita lakukan. Puasa kita diperintah oleh Allah al-imsaku 'anil akli wasyurbi, yaitu menahan untuk tidak makan dan minum. Adalah tujuannya supaya kita peka terhadap orang-orang fakir dan miskin atau anak-anak yatim di sekitar kita yang masih kebutuhan atau yang kekurangan ekonomi, sehingga kita diperintahkan oleh Allah bisa merasakan lapar dan dahaganya seorang fakir dan miskin ketika mereka kekurangan harta atau nafkah sehari-hari. Maka disitulah kita diperintah oleh Allah untuk peduli, peka, menyisihkan sebagian rezeki kita untuk kita berikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Lalu yang kedua, Allah melatih agar kita bisa menahan nafsu atau hawa nafsu kita, termasuk untuk berbuat maksiat. Dan saat ini di media sosial atau di era modern, maka potensi untuk melaksanakan atau melakukan kemaksiatan berkaitan dengan lesan kita, jari kita, sangatlah mudah. Maka bagaimana hukumnya ketika kita berpuasa tetapi mulut kita berkomentar yang tidak baik, diwakili oleh tangan atau jari-jari kita untuk mengetik atau mengetuk HP kita, sehingga unek-unek dari pikiran kita tersalurkan, yang akhirnya terunggah di media sosial, yang menjadikan seseorang kecewa, menjadikan seseorang sakit hati, menjadikan kelompok yang terpecah belah, menjadikan dua saudara akhirnya terpisah dan saling bermusuhan dan lain sebagainya. Secara hukum fikih, puasa orang tersebut tetaplah sah, tetapi puasanya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal pahala daripada kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan sangatlah besar, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan pahala daripada ibadah puasa yang kita lakukan. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lis-shaimin farhatani." Dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Inda iftarus saum, yang pertama ketika dia berbuka puasa. Lalu yang kedua yaitu inda liqa'i rabbih, ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Artinya puasa yang kita lakukan, pahalanya Allah sendiri yang akan memberikannya kelak di akhirat. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita, kam bin shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal 'athas. Banyak sekali orang-orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Kaum muslimin rahimakumullah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan tidak meninggalkan perbuatan yang diakibatkan ucapan dustanya, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya, terhadap perbuatannya, meninggalkan makan dan minum. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh
dia meninggalkan makan dan minum ketika berpuasa, karena sejatinya dia tangan, pikiran dan hatinya tidak dipuasakan, sehingga dia tetap melakukan perbuatan dosa. Jadi secara hukum fikih, ketika orang-orang yang melakukan komentar negatif di media sosial atau ketika bertemu dengan temannya secara empat mata dan lain sebagainya, puasanya tetaplah sah, tetapi tidak mendapatkan pahala dari puasa yang dia lakukan. Sungguh sangat disayangkan bahwasannya kita telah bersusah payah menahan makan dan tidak minum ketika dimulai dari subuh hingga di waktu maghrib, tetapi kita tidak mendapatkan pahala atau hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsyatu asya'a tuhbitus shaum. Al-kidbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadzibatu wan nadhru bisyahwatin." Ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama yaitu berbicara bohong. Jangan sekali-kali berbicara bohong, karena itu membatalkan pahala puasa kita. Yang kedua, wal ghibatu, menggunjing orang lain. Tentunya kalau menggunjing adalah membicarakan kejelekan orang lain. Itu juga termasuk membatalkan pahala puasa. Wal ghibah, kalau orang Jawa menamakan ngerasani. Lalu yang ketiga apa? Wan namimatu. Apa namimah? Namimah itu adu domba. Ketika kita di depannya si A, kita menjelek-jelekkan si B. Ketika kita di si B, kita menjelek-jelekkan si A. Itu namanya adu domba. Lalu yang keempat apa? Wal yaminul kadzibatu, yaitu sumpah palsu. Demi Allah, sumpah dengan menyebut asma Allah dia bersumpah palsu, maka membatalkan pahala puasa. Yang terakhir yaitu wan nadru bisyahwatin, melihat dengan syahwat. Kalau kita keluar rumah melihat handphone, ya, jika handphone yang kita lihat itu adalah hal maksiat, lewati. Jangan sampai kita melihat sehingga menimbulkan syahwat kita yang akhirnya membatalkan puasa kita. Semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Diterima juga seluruh amal-amal yang lain, sehingga kita kelak di akhirat mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.